Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semuanya baik kan? Nah, sekarang kan tanggal 16. Besok tanggal 17. Hari kemerdekaan kita ke-75. Nah, tapi sebelum itu kita hari ini mau ibadah dulu. Kita mau menyanyikan lagu Doa Bagi Bangsa. Ayo teman-teman. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ayo semua adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Semua tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk 75 tahun bangsa Indonesia boleh merdeka. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih untuk hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang akan dirayakan pada esok hari tanggal 17 Agustus. Kami bersyukur kalau kami ada di Indonesia saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami.
Tuhan memberkati setiap pujian kami. Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang terhebat dan mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi bangsa Indonesia dan mengasihi kita semua. Mari kita memuji Tuhan, Dia yang terhebat. Oh iya, ini lagu baru loh, sekalian latihan ya. Kembali lagi sama aku Kenny di Kamu Perlu Tahu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan diakui oleh negara-negara lain. Perjuangan belum usai Jumat siang itu 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan memang telah dibacakan. Bendera merah putih pun dikibarkan dalam sebuah upacara yang hikmat meski sederhana. Namun jalan terjal yang harus diakui Republik baru bernama Indonesia masih panjang. Kala itu pasukan Jepang belum enyah. Mereka yang sudah kalah ditugasi menjaga status quo di Indonesia.
Sementara pasukan sekutu yang hadir lewat pelabuhan Tanjung Priuk dengan niat melucuti senjata. Para serdadu Jepang ternyata tak datang sendirian. Sekutu dibonceng Nica. Tujuan Belanda kembali datang sudah jelas ingin kembali menjajah. Mereka berniat membatalkan proklamasi yang gaungnya terlanjur tersebar ke seluruh bumi. Rakyat yang tak ingin kembali terjajah kembali melawan, merdeka atau mati. Bambu runcing dihunus, taktik gerilya dilakukan. Bedil-bedil rampasan dari tangan Jepang dikerahkan ke medan perang. Pertempuran pun pecah di mana-mana. Di Surabaya, Semarang, Ambarawa, Medan Area, hingga Bandung Lautan Api. Tak hanya lewat pertempuran, perjuangan juga dilakukan lewat jalur diplomasi. Indonesia yang masih seumur jagung harus mendapatkan pengakuan. Kedaulatan RI mutlak harus diakui bangsa lain. Tanah tumpah darah tak boleh lagi jatuh ke tangan penjajah. Timur Tengah menjadi yang pertama memberikan pengakuan, dimulai dari Mesir pada 10 Juni 1947. Eksistensi Indonesia juga diperjuangkan lewat jalur perundingan, Linggarjati, Renville, Rumroyen, hingga konferensi meja bundar. Pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan ke Republik Indonesia. Kedua negara tak saling berlawanan. Kini kita berdiri berdampingan, kata Ratu Belanda Juliana kala itu. Sesaat setelah naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani. Proklamator Muhammad Hatta yang hadir dalam pertemuan konferensi meja bundar menekankan pentingnya penyelesaian damai terkait konflik dua negara. Hatta yang lancar berbicara Belanda memilih berbahasa Indonesia. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan mendapat bahagianya. Anak cucu kita angkatan kemudian akan berterima kasih kepada kita, kata dia. Akhirnya seluruh rakyat Indonesia bisa bernafas lega. Diplomasi panjang membuahkan hasil. Tanggal 27 Desember 1947 itu sungguh merupakan suatu saat yang amat penting. Berpuluh-puluh negara di dunia menunggu saat itu untuk mengakui Indonesia. Seperti yang dikutip dalam buku Muhammad Roem, Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI. Dan sejak itu, semua negara seperti berlomba-lomba mengakui Indonesia dan membuka perwakilan diplomatiknya di Jakarta. Terima kasih telah mendengarkan. Minggu depan kita membahas yang lebih seru lagi ya. Dah. Nah teman-teman, sudah tahu kan tentang kemerdekaan Indonesia? Nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih. Nah sebelum itu kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Seperti Yesus
pada suatu hari ada seorang raja, ya. Seorang raja ini sedang mengadakan perhitungan, ya, terhadap hamba-hambanya, ya. Di mana raja itu sedang melihat dan mengecek siapakah di antara hamba-hambanya yang memiliki hutang kepada raja ini. Ya, dia lihat, dia cek dulu, siapakah sih di antara hamba-hambaku ini yang memiliki hutang terhadap aku, ya. Lalu ketika sesudah itu, ya, raja pun melihat, oh, ternyata ada hamba-hambaku yang sedang memiliki hutang terhadap aku, ya. Lalu raja itu pun memanggil hamba ini, ya. Dia memanggil hamba ini untuk membayar hutang yang dulu pernah dia pinjam sebanyak 10.000 talenta, ya. Lalu raja berkata kepada hamba itu, "Hei hamba, sekarang waktunya kamu untuk membayar hutang kamu yang dulu pernah kamu pinjam sebanyak 10.000 talenta." Lalu hamba itu pun tidak memiliki uang, ya. Dia tidak memiliki uang untuk mengganti, membayar hutang-hutangnya terhadap raja tadi, ya. Dia tidak mampu untuk mengembalikan apa yang sudah dia pinjam kepada raja itu. Lalu raja pun berkata kepada hamba itu, "Kalau kamu tidak bisa membayar hutang-hutangmu, maka kamu bersama dengan anak dan istrimu akan aku jual." Lalu hamba itu pun langsung sujud di depan raja. Dia memohon kepada raja. Dia meminta belas kasihan raja supaya diberi kesempatan lagi untuk mampu melunasi hutang-hutangnya kepada raja. Ya. Kemudian raja pun memiliki belas kasihan. Ya. Raja merasa kasihan terhadap hambanya ini. Karena itu hutangnya pun akhirnya dibebaskan dan tidak perlu lagi membayar hutang itu. Wah, baik ya raja ini ya. Padahal tadi apa? Padahal raja itu tadi berkata harus dibayar. Tidak boleh tidak. Kalau tidak, istri dan anak-anaknya harus dijual. Tetapi ketika hamba itu memohon kepada raja untuk diberikan kesempatan membayar hutang-hutangnya, tetapi yang dilakukan raja itu apa? Dia membebaskan hutang-hutang hamba besar ini. Ya. Dia tidak perlu lagi membayar hutang-hutangnya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah raja membebaskan hutang-hutang daripada hamba besar ini, kemudian hamba besar ini pun pergi keluar dari istana raja dengan hati yang begitu senang. Dia bersorak-sorak, "Hore, hore, hore! Hutang-hutangku selama ini sudah lunas. Raja tidak meminta hutang itu kembali. Dia membebaskan aku dari hutang itu." Wah, dengan senangnya dia keluar dari istana raja. Dengan sukacita dia pergi. Karena hutang-hutangnya sudah dianggap lunas oleh raja. Dalam perjalanannya pun, seorang hamba besar tadi tiba-tiba ia bertemu dengan seorang hamba kecil.
Dia melihat hamba kecil sedang berjalan. Dia melihat, itu hamba kecil. Dulu dia pernah punya hutang 100 dinar kepadaku. Sekarang hamba besar itu tadi pun memanggil hamba kecil itu, lalu berkata kepadanya, "Hei hamba kecil, minta supaya kamu kembalikan uang yang telah kamu pinjam sebanyak 100 dinar itu." Hamba kecil tadi pun tidak punya uang. Ya. Bahkan hamba besar coba untuk mengancam hamba kecil itu. Hei, dia pegang bajunya, mau dia pukul hamba kecil itu. Dia bilang, "Hei, cepat bayar, kalau tidak saya pukul kamu." Tetapi hamba kecil itu berkata, "Aku tidak punya uang. Aku mohon, diberikan aku kesempatan supaya aku dapat membayar hutangku 100 dinar tersebut. Tolong aku, hamba besar, tolong aku." Tetapi yang dilakukan hamba besar itu adalah dia menolak permohonan hamba kecil itu. Bahkan hamba besar itu memasukkan hamba kecil itu ke dalam penjara. Karena hamba kecil itu tidak mau membayar hutang kepada hamba besar. Lalu dia panggil pengawal, "Pengawal, bawa hamba kecil ini, pergi dan masukkan dia ke dalam penjara." Betapa jahatnya hamba besar itu. Tetapi di sekitar di mana hamba besar itu tadi mengancam, bahkan berusaha untuk memasukkan hamba kecil itu ke dalam penjara, ternyata di situ ada teman-temannya yang begitu sedih karena melihat perbuatan hamba besar itu. Mereka sedih, kenapa begitu kejamnya hamba besar itu? Padahal kan hamba besar itu sudah diampuni hutangnya oleh raja. Kenapa hamba besar itu tidak mau mengampuni kesalahan hamba kecil itu yang memiliki hutang 100 dinar? Sehingga teman-temannya pun begitu sedih melihat apa yang sudah dilakukan oleh hamba besar itu. Kemudian teman-temannya tadi pun pergi untuk menghadap raja. Mereka pergi untuk memberitahukan apa yang sudah dilakukan oleh hamba besar itu terhadap hamba kecil. Mereka memberitahukan kepada raja, "Raja, kami tadi melihat bahwa dalam perjalanan kami melihat di mana hamba besar sedang mengancam hamba kecil untuk membayar hutang-hutangnya yang 100 dinar itu kepada hamba besar. Tetapi oleh karena hamba kecil itu tidak mempunyai uang, lalu hamba besar menyuruh pengawal untuk membawa hamba kecil itu ke dalam penjara untuk dipenjarakan." Lalu raja pun begitu marah terhadap hamba besar itu. Dia marah, kenapa di hamba besar yang sudah diampuni dan sudah dibebaskan dari hutang-hutangnya, tetapi kenapa tidak mau mengampuni hamba besar itu? Padahal raja membebaskan hutang hamba besar. Tetapi hamba besar tidak membebaskan hutang hamba kecil. Oleh karena itu, raja pun marah. Dia kecewa. Dia menyesal karena telah membebaskan
hamba besar itu dari hutangnya. Kemudian raja pun memberikan hukuman kepada hamba besar itu, supaya akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Padahal sudah diampuni, tetapi dia tidak mau mengampuni. Dan akhirnya apa? Akibatnya dia pun dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara oleh raja. Ya, kita lihat ya, dia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Betapa jahatnya, ya, betapa kejamnya seorang hamba besar itu. Bukankah seharusnya hamba besar itu pun belajar dari seorang raja yang sudah mengampuni kesalahannya? Harusnya pun hamba besar itu melakukan untuk juga mengampuni kesalahan daripada hamba kecil itu. Tetapi dia tidak melakukannya dan tidak membuat seperti apa yang telah dilakukan oleh raja. Dan akibatnya dia pun harus dipenjara. Jadi apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini? Maka yang menjadi pelajaran buat kita adalah belajarlah untuk mengampuni kesalahan orang lain juga. Ya, karena kita pun telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus saja mengampuni kita dalam segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Masakan kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain yang sudah orang lain perbuat terhadap kita? Jadi adik-adik, belajarlah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Jangan seperti hamba besar tadi. Dia tidak mau mengampuni kesalahan hamba kecil yang memiliki utang 100 dinar terhadap. Padahal hamba besar aja pun telah diampuni oleh raja yang memiliki hutang 10.000 talenta. Masakan hutang yang kecil yang dilakukan oleh hamba kecil, hamba besar tidak mau mengampuninya. Sehingga akhirnya apa? Dampaknya dia dihukum dan dipenjara. Maka belajarlah hari ini dari kebenaran firman Tuhan ini ya, adik-adik. Belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain juga. Jangan menuntut balas atas apa yang orang lain sudah perbuat terhadap kita. Karena kita pun telah diampuni Tuhan. Terlebih lagi karena kita sudah menerima kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Tuhan sudah mau mati menebus dosa-dosa kita. Kita pun belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Biar kiranya adik-adik sungguh-sungguh diberkati dan semakin hari semakin belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain juga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan ya Tuhan dari contoh-contoh Alkitab yang begitu luar biasa. Bagaimana kami harus mengampuni kesalahan orang lain. Karena dosa kami saja pun sudah diampuni oleh Tuhan. Masakan kami tidak mau mengampuni kesalahan orang lain? Maka tolonglah kami Tuhan, untuk kami pun belajar mengampuni setiap kesalahan orang lain yang sudah orang lain perbuat terhadap kami. Karena kami pun sudah menerima pengampunannya daripada Tuhan. Bahkan daripada semua itu Tuhan, kami sudah merasakan akan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kami. Maka kami pun harus mengasihi orang lain. Terpuji nama Bapa, kami ucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Jadi adik-adik, firman Tuhan kita sudah selesai. Sekali kakak bilang, tetap semangat, tetap terus belajar di rumah, ya. Jangan main-main, jangan bersantai-santai, ya, tapi tetap belajar di rumah. Dan tetap rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, bersukacita kan hari ini di sekolah minggu kita sudah memuji Tuhan, sudah dengar firman Tuhan. Kita akan menutup sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian yang kami naikkan, dan biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini. Tuhan, mari Engkau memberkati bangsa Indonesia secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Mari Engkau menolong bangsa ini, selamatkan bangsa ini, pulihkan bangsa ini, sembuhkan bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk semua anak-anak di seluruh Indonesia yang saat ini menghadapi situasi ini Tuhan. Mari Engkau berikan mereka tetap semangat belajar, tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan, tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati. Dan kami memberkati lagi Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, baik itu para presiden kami dan wakil presiden dan semua jajaran menterinya. Tuhan Yesus, mari Engkau menolong. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dan pertemukan kami kembali pada minggu depan untuk sekolah minggu lagi. Dan berikan kami semangat yang baru, terus memuji Tuhan, terus menjadi berkat, menjadi anak-anak Indonesia yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah untuk setiap kami, untuk semua anak-anak Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Merdeka. Selamat ulang tahun Indonesia. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!